kami jemaat-Mu Tuhan. Gemi Korintus. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Bersyukur hari ini kita tiba dalam minggu Advent yang ketiga. Mari kita datang ke dalam hadirat Tuhan, mempersiapkan hati kita. Terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun ke dunia. Allah sendiri datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Mari Bapak Ibu semua, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulaikan ibadah kita. Dan kita menyanyikan lagu Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Terang yang ilahi, Terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. hai para malaikat. Hai para malaikat, angkatlah suaramu, biduan surgawi, bernyanyilah. Muliakan Allah, Bapa dalam surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah kita pada pagi ini. Kebaktian Advent minggu ketiga. Jadi kiranya dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat sekalian, dengarkanlah nats pembimbing kita yang terambil dari Yesaya pasal 9 ayat yang kedua yang mengatakan, bangsa-bangsa yang berjalan dalam kegelapan akan melihat terang yang besar, terang itu akan bersinar ke atas semua orang yang tinggal di lembah maut. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersama dengan orang percaya di seluruh muka bumi
sama-sama kita menyampaikan pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Dalam hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus yang persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan bagi kita semua. Allah sendiri, dialah terang yang sejati, turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita semua. Mari kita sambut Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sebab ada padanya sajalah keselamatan itu. Mari kita datang dengan kesungguhan hati kita, menyambut Dia, Yesus, masuk ke dalam hati kita. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera disebut orang Penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Raja damai. sambutlah Dia. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri, katakan Penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Mari kita menyembah Dia, sambut Dia, Raja di atas segala raja. Oh, Raja damai, Raja damai. oh, sambut Dia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Angkat sembahmu bagi Dia, penasehat yang ajaib. Penasehat Dia yang telah berikan seluruh hidupnya bagi kita. Allah yang Dia datang ke dunia mengosongkan hidupnya bagi kita.
Semuanya Dia berikan bagi kita. Karena kasih yang begitu besar, kasih yang begitu sempurna Dia berikan bagi kita. Dialah Allah yang layak ditinggikan dan diagungkan. Naikkan sembahmu bagi Dia, Yesus Tuhan. Dialah juru selamat dunia. Oh, penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kau yang layak terima segala pujian kami. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat, penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Mari sambut Dia di dalam hatimu. Katakan, Yesus terima kasih. Kau telah berikan segalanya bagi kami ya Tuhan. Sambutlah Dia dalam hidupmu. Dia yang layak terima segala sembah kita. Juru selamat dunia, penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami datang lagi ke hadirat-Mu. Kami ingin merenungkan firman-Mu. Kami rindu Engkau berbicara melalui firman-Mu ini ya Bapa. Sehingga kami boleh memahami, sehingga kami boleh mengerti akan isi firman-Mu dan apa yang Engkau inginkan untuk kami lakukan. Bukalah hati pikiran kami ya Bapa, sehingga firman-Mu ini iya dan amin dalam kehidupan kami. Hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau berkati hamba, sehingga hamba Engkau pakai dalam memberitakan firman-Mu ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh sambut firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kita sampai pada Advent yang ketiga, di mana kita menantikan kedatangan Tuhan. Pada zaman itu, mereka menantikan kedatangan seorang raja yang akan menyelamatkan mereka dari
perbudakan atau penjajahan bangsa Romawi. Bapak Ibu saudara-saudari yang kukasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan buka di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ke 18. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ke 18. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyanya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Semikian jauh pembacaan teks firman Tuhan kita pada hari ini. Di sini renungan firman Tuhan ini kita merenungkannya di dalam satu tema, yaitu kabar sukacita. Bapak Ibu saudara-saudari yang kukasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita mau melihat tentang kabar, kalau kita melihat kabar itu merupakan satu informasi atau satu berita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kukasih dalam nama Tuhan Yesus, terkadang dalam kehidupan sehari-hari kita, kita pasti akan mendengarkan banyak kabar, entah itu kabar politik kah, entah itu kabar dari keluarga kah, entah itu kabar dari mana. Dan terkadang tidak menutup kemungkinan pun terkadang kita mendapatkan kabar duka cita atau kabar sukacita. Nah, di sini kita mau merenungkan kabar sukacita. Kalau kita mau melihat, kita tarik ke zaman dulu, zaman di mana Tuhan Yesus belum hadir di dunia ini, zaman di mana bangsa Israel dijajah oleh bangsa Romawi. Kalau kita mau melihat di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, di situ menceritakan betapa kerasnya kepemimpinan pada saat itu sehingga mereka begitu menderita. Salah satunya kalau kita mau melihat ketika Tuhan Yesus dilahirkan, orang Majus datang dan orang Majus pergi ke penguasa yang ada di sana dan mereka ingin menjumpai seorang raja. Mereka ingin menjumpai seorang raja, tetapi mereka
bertemu dulu kepada penguasa di situ. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang kukasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa melihat di sini berita yang ingin disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, kabar sukacita, yaitu kabar apa? Kalau saya melihat ada dua hal kabar yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis tentang teks yang kita baca ini, tentang kehadiran Yesus Kristus. Kabar yang pertama, datangnya Sang Juru Selamat. Kalau kita mau melihat di ayat 4 dan 5, dikatakan dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Bangsa Israel mengharapkan kedatangan seorang raja. Seorang raja yang ditarik lurus dari keturunan Daud. Bangsa Israel mengharapkan raja yang datang itu raja yang berjubah bagus. Raja yang benar-benar raja secara politik. Raja yang benar-benar raja secara politik. Tetapi di sini yang dimaksudkan oleh Yohanes Pembaptis, Dia yang datang, yang merupakan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi ini, yang menciptakan semuanya, itulah yang akan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dari kegelapan. Dari semua dosa yang ada, diperbudak oleh dosa. Dia yang datang ke dunia ini, Dia yang hadir di dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Datangnya Sang Juru Selamat. Itulah kabar sukacita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Kabar sukacita yaitu datangnya Juru Selamat. Dia datang, Dia Allah, karena kita jelas di sini ayat 1 sampai ke 3, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau kita mau melihat di kitab Kejadian, di situ dikatakan Allah berfirman. Jadilah ini, jadilah ini, jadilah ini. Allah berfirman. Dan di sini dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Berarti di sini menunjukkan bahwa Dia benar-benar datang ke dunia dengan berwujud seorang manusia. Ayat yang ke-13 dikatakan, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Dia datang, dilahirkan oleh seorang manusia, tetapi dengan caranya yang ajaib. Dengan caranya yang ajaib. Bukan dengan persetubuhan antara suami dan istri, tetapi dengan caranya yang ajaib. Yang secara manusia itu tidak mungkin. Itu menunjukkan bahwa Allah itu berkuasa, bisa melakukan segala sesuatu. Apa yang tidak mungkin menurut manusia, itu tidak mustahil bagi Allah. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Datangnya Sang Juru Selamat. Itulah kabar sukacita yang pertama yang ada, yang dikabarkan oleh Yohanes Pembaptis. Yang kedua, kalau kita mau melihat di ayatnya yang ke-12 dikatakan di sini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kabar sukacita yang kedua, ketika Tuhan datang ke dunia, Dia sebagai juru selamat kita. Nah, kabar sukacita yang kedua, ketika kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, maka kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi anak-anak Allah, orang yang percaya menjadi anak-anak Allah. Bangsa Israel, mereka tahu akan datang seorang raja, mereka tahu akan datang seorang juru selamat. Mereka tahu. Dan bahkan imam-imam pada zaman itu mereka tahu mereka akan datang dan akan dilahirkan seorang bayi di Bethlehem. Mereka tahu. Tetapi mereka hanya sebatas tahu, mereka tidak percaya. Mereka hanya sebatas tahu. Di sini kita mau melihat orang yang percaya akan menjadi anak-anak Allah. Nah, ada dua macam orang di dunia ini yang hidup. Yang pertama yaitu menolak berita.
Yang kedua, menerima berita. Yang menolak berita, kalau kita mau melihat di ayatnya yang ke-10 dan ke-11, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ada sejenis orang yang menolak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kukasih dalam nama Tuhan Yesus, apa kurangnya bangsa Israel? Mereka telah melihat mujizat Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupannya. Nenek moyangnya pada masa mereka dilepaskan dari tanah Mesir, mereka mengalami tiang awan dan tiang api, itu suatu mujizat. Mereka bisa makan mana, itu suatu mujizat. Ketika mereka haus di padang gurun, Tuhan memberikan air dengan cara dan kuasanya. Itu merupakan satu mujizat. Bangsa Israel telah melihat itu. Dan bangsa Israel sendiri yang telah menerima 10 hukum Allah, 10 perintah Allah melalui Musa. Bangsa Israel tahu semuanya itu. Dan bangsa Israel tahu akan datang seorang juru selamat dari garis keturunan Daud. Tetapi apa yang terjadi? Mereka hanya sekedar tahu, tetapi mereka tidak imani. Mereka tidak percaya. Sebagian orang tidak percaya, sebagian orang percaya. Karena di ayatnya yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya, berarti ada orang yang menerimanya. Ada orang yang menolak, ada orang yang menerimanya. Yang menjadi anak-anak Allah. Dua hal kabar sukacita yang disampaikan oleh Yohanes di tengah-tengah kehidupan manusia pada waktu itu, pada zamannya. Nah, kabar sukacita ini juga ada dalam hidup kita. Saat ini kita sudah tahu Tuhan Yesus telah datang 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus hadir di dunia ini 2000 tahun yang lalu. Kita tahu. Dan kita sudah mendengar tiap kali Natal, tiap kali apa, khotbahnya gak akan jauh-jauh dari situ. Kita tahu. Dan saat ini Tuhan Yesus pernah berkata, dia akan datang kembali di kedatangan yang kedua kali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kukasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita sebagai menamakan diri kita sebagai anak-anak Allah. Apakah kita percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat kita secara pribadi? Kalau hanya melalui mulut itu gampang diucapkan. Saya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi saya. Secara mulut itu gampang. Tetapi sudah adakah itu di hati saudara? Sudah adakah itu di hati Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saat ini mendengarkan firman Tuhan ini? Sudah percayakah? Jangan sampai terlambat ketika Tuhan datang kedua kalinya. Tuhan berkata, saya tidak mengenal engkau. Kabar sukacita yang telah diterima oleh bangsa Israel. Kabar sukacita yang telah diberitahukan kepada bangsa Israel. Dan kabar sukacita itu diberitahukan kepada kita. Telah datang di masa lampau 2000 tahun yang lalu. Seorang juru selamat, dia mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari apa? Dari perbudakan dosa. Dari apa? Dari kekejamannya dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kukasih dalam nama Tuhan Yesus. Dua hal ini boleh kita renungkan dalam kehidupan kita. Sudah adakah Yesus dalam hati kita, dalam pikiran kita? Atau justru kita sama seperti ayat ke-10 dan ke-11. Kita tahu Tuhan akan datang. Tetapi itu hanya sebatas tahu. Dunia yang lebih mereka utamakan dibandingkan Kristus yang mereka utamakan. Apakah itu bisa disebut sebagai anak-anak Allah? Hari ini mari kita mengambil sikap untuk kita mau belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Siapapun saudara, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Baik anak kecil, dewasa maupun sudah
lanjut usia. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Belajar, lebih belajar mengenal Kristus. Lebih belajar untuk merenungkan firman-Nya, menggali firman-Nya. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Itu baru dikatakan anak-anak Allah. Mari kita ambil sikap hari ini. Mulai hari ini saya ingin belajar. Jangan sampai engkau terlambat. Jangan sampai kata penyesalan itu keluar ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Saat ini Tuhan telah memberikan kita waktu. Mari kita pergunakan waktu yang ada untuk memuliakan nama Tuhan. Kabar sukacita telah kita terima. Mari kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Mari kita ungkapkan dalam kehidupan kita rasa syukur atas kabar sukacita yang telah kita terima. Karena Dia telah datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dan akan datang kedua kalinya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saya rindu firman Tuhan ini bisa menjadi berkat untuk kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ingat, jangan terlambat. Mulai hari ini belajarlah. Karena kabar sukacita sudah ada, sudah datang, dan kita sudah mendengar, dan saat ini kita menanti-nantikan untuk kedatangannya yang kedua kali. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh lagi merenungkan firman-Mu. Kami tahu ya Bapa, kami hanya manusia lemah. Tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya. Ajari kami selalu untuk kami setia dan taat kepadamu ya Bapa. Ingatkan kami selalu ya Bapa melalui Roh Kudus-Mu. Untuk kami selalu memiliki kerinduan untuk datang kepadamu, mencari Engkau ya Bapa dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau telah datang ke dunia ini. Engkau telah ada di dunia ini. Dan Engkau akan datang kembali pada waktumu ya Bapa. Ajari kami untuk kami selalu taat dan setia akan panggilan-Mu. Ajari kami selalu untuk kami boleh menjadi anak-anak Allah yang dapat memuliakan nama-Mu, yang dapat menjadi garam dan terang dimanapun kami berada ya Bapa. Hamba cukup sampai di sini memberitakan firman-Mu. Hamba yakin dan percaya Roh Kudus selalu akan bekerja di dalam hati setiap jemaat yang boleh mendengarkannya. Dan itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hati setiap jemaat yang mendengarkannya. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang menguatkan kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita untuk mempersiapkan persembahan kita. Persembahan mohon dapat ditransfer ke rekening gereja yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian di dalam tayangan ibadah hari ini. Dan jangan lupa untuk mencantumkan nama pengirim apabila persembahan sudah ditransfer ataupun diserahkan ke bendara gereja. Gembala dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah diberikan baik melalui transfer ataupun diserahkan ke bendara gereja. Tuhan Yesus memberkati setiap usaha pekerjaan dan pelayanan Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala berkat yang Kau karuniakan dalam kehidupan kami. Setiap pertolongan dan anugerah yang Kau karuniakan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Dan kali ini Tuhan kami ingin memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menguduskan, menyucikan. Sehingga persembahan kami ini layak di hadapan hadirat-Mu dan bisa dipakai untuk pekerjaan-Mu, sekaligus mendukung pekerjaan amanat agung melalui gereja kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sambil mempersiapkan persembahannya, kita nyanyikan lagu Di Bethlehem Telah Lahir. Selamat manusia, Yesus Putra Maria, Dialah Raja Damai. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya.
kekal, damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi ini warta bagi kita bahwa Saudara Petrus Fendi Cahyo Prabowo dan Saudari Yuliani Putrinta Sihite akan menerima pemberkatan nikah di gereja ini pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020. Mari kita bersama-sama naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas kasih karunia Tuhan bagi kami semua jemaat-Mu di tempat ini. Jika kami masih dapat menghirup napas kehidupan ya Bapa, ini oleh karena anugerah Tuhan bagi kami semua jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu hari lepas hari. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan yang dapat kami peroleh hari lepas hari. Dan kami bersyukur juga Tuhan untuk kesehatan kami semuanya. Terima kasih untuk semua usaha kami. Dan terima kasih Tuhan untuk pekerjaan kami di dalam semua kehidupan kami masing-masing jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak kami yang boleh melakukan pembelajaran jarak jauh hingga saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan-pelayanan kategorial yang boleh kami lakukan melalui gereja-Mu ini. Dan kami bersyukur ya Bapa, Engkau tambahkan 1 tahun gereja ini Tuhan, GMII, yang boleh melayani di Indonesia. Terima kasih ya Bapa untuk semua pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan bagi gereja ini. Bapa di sorga, pada pagi hari ini, kami naikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu, ya Allah. Kami mohon pertolongan-Mu juga bagi kami, di dalam kami menghadapi pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini. Mampukan kami Tuhan, kuatkan kami ya Bapa, sehingga kami terlepas dari pandemi yang saat ini masih berlangsung di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Tuhan, pada pagi hari ini juga kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini yang saat ini berbeban berat oleh karena sakit penyakit atau oleh karena pekerjaan yang belum mendapat pekerjaan. Bapa, kami berdoa, Tuhan angkatkan beban ini dari kehidupan mereka. Tuhan angkatkan sakit penyakit dari tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan, bukakan jalan bagi mereka sehingga mereka mendapatkan pekerjaan untuk dapat mereka pergunakan untuk kemuliaan Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami tetap berdoa untuk anak-anak kami, terutama yang akan menjalani ujian tengah semester atau yang sudah melakukan ujian tengah semester. Tuhan kiranya limpahkan hikmat yang daripada Tuhan bagi mereka, sehingga walaupun mereka belajar secara online, namun tetap mereka fokus untuk belajar, untuk meningkatkan pengetahuan mereka Bapa, untuk dapat mereka pergunakan dalam kehidupan mereka ke depan. Namun di atas itu ya Bapa, kami berdoa, kuasa-Mu kiranya nyata, kuasa-Mu kiranya tetap melingkupi mereka, melingkupi anak-anak kami ini satu persatu Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan, kami berdoa juga untuk ibadah kategorial
gerejamu ini Tuhan yang kami tetap lakukan. Bapa di sorga, kami berdoa, Tuhan berkati, Tuhan mampukan kami Tuhan, terutama bagi pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan di dalam menjalankan ibadah kategorial di tempat ini. Khususnya kami berdoa ya Bapa untuk hamba-Mu, gembala kami, Bapak Pendeta Diki. Tuhan kiranya curahkan kuasa Tuhan atas hamba-Mu ini Bapa. Berkati senantiasa, kuatkan hamba-Mu ini Tuhan di dalam menggembalakan kami, Jemaat Korintus di tempat ini. Terima kasih Bapa, hikmat yang daripada Tuhan kiranya tercurah untuk hamba-Mu ini, untuk boleh menggembalakan kami dan untuk memenangkan jiwa-jiwa melalui Gereja Misi Injili Indonesia Jemaat Korintus. Terima kasih Bapa di sorga. Dan pada pagi hari ini kami berdoa untuk para misionari yang senantiasa kami dukung melalui gereja ini Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Pit Hengkesa beserta keluarga. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu ini di dalam masa musim dingin. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka dalam pelayanannya. Bukakan jalan senantiasa ya Bapa. Berkati pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan cukupkan segala kebutuhan pelayanan. Tuhan cukupkan kesehatan bagi mereka. Terutama anak-anak yang mereka layani saat ini. Berikan kesabaran bagi hamba-Mu ini Tuhan, di dalam melayani Tuhan di tempat pelayanan mereka. Kami berdoa juga untuk Pak Abner, Ibu Jelly, beserta keluarga Zakir Imanilev. Tuhan, kami dukung tetap hamba-Mu ini Tuhan. Kiranya kuasa Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan tetap menyertai hamba-Mu ini dalam pelayanan mereka sehari-hari. Tuhan bukakan jalan senantiasa untuk mereka Bapa, untuk memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga ya Bapa, untuk bangsa dan negara kami ini. Kami tetap mendoakan pemimpin negeri kami ini Bapa. Tuhan juga menguatkan pemimpin-pemimpin negeri kami ini. Kau yang memberikan hikmat juga bagi mereka, sehingga pemimpin-pemimpin kami ini boleh mengelola negeri ini dengan baik, dengan adil, dan kiranya jauh perpecahan dari tengah-tengah negeri kami ini Bapa. Tuhan berkati para gubernur, berkati presiden, wakil presiden, para bupati dan wali kota. Engkau yang tetap memberkati mereka Bapa, terutama dalam masa pemilu yang saat ini akan berlangsung pada tanggal 9 Desember yang akan datang. Tuhan, kami mohon kiranya boleh terpilih pemimpin-pemimpin yang berakhlak yang baik, sehingga mereka menjalankan pemerintahan ini dengan pimpinan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa tetap untuk para dokter, para perawat, para medis yang senantiasa maju di depan dalam memberantas maupun mengobati orang-orang sakit yang saat ini di rumah sakit ya Bapa. Kami mohon pertolongan-Mu juga bagi mereka. Engkau yang menguatkan mereka, memampukan mereka Tuhan, sehingga mereka terluput dari wabah ini juga. Tuhan, sudah sedemikian banyak para dokter yang Kau panggil mendahului kami. Kiranya Tuhan menghiburkan keluarga-keluarga mereka. Tuhan kuatkan mereka Tuhan di dalam menghadapi pencobaan-pencobaan yang saat ini terjadi.
Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan kami berikutnya Bapa, untuk pelayanan-pelayanan yang akan kami laksanakan di bulan Desember ini. Untuk perayaan tahun baru, kami tetap berdoa ya Tuhan. Kiranya semua perayaan-perayaan yang kami lakukan di tempat ini tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Engkau kuatkan, mampukan kami semua ya Bapa dalam menjalankan perayaan-perayaan ini ke depan. Terima kasih Tuhan. Inilah permohonan dan doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Kristus telah turun ke dunia dan kita telah menerima keselamatan yang daripadanya. Kerinduan Tuhan Yesus kiranya menjadi kerinduan kita semua. Mari kita bersama-sama menyiarkan kabar sukacita, keselamatan itu bagi segala bangsa. Di gunung-gunung, di bukit-bukit, lembah-lembah, pulau-pulau, bersama-sama kita dengan para ULB menyiarkan kabar sukacita itu bagi segala bangsa. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan, Terbaring di palungan yang hina dan rendah, yang baik menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. lahirnya, Lahirnya Al-Masih. lahirnya. Lahirnya Al-Masih. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami umat-Mu ini.
di dalam kebaktian minggu ketiga dalam penantian Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin mengucap syukur atas ulang tahun Ibu Dorma Gorat Pasaribu yang berulang tahun pada tanggal 10 Desember yang kami menyerahkan oma ini atau opung ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati dengan limpah kasih dan anugerah Tuhan turun kiranya di atas kehidupan, bahkan kesehatan yang dari Tuhan menyertai hamba-Mu dalam hidup sehari-hari. Kami juga ingin menaikkan syukur atas ulang tahun pernikahan antara Opa atau Bapak Lance Rawis dan Ibu Suraya Rawis pada tanggal 7. Kami juga mendoakan Tuhan supaya Engkau memberkati Opa dan Oma di dalam hari tua mereka, menikmati perkawinan mereka yang luar biasa. Oleh karena anugerah Tuhan menyertai tahun demi tahun, dan kami doakan supaya mereka menikmati hidup ini bersama dengan anak cucu mereka, bahkan mereka dapat melayani dalam pekerjaan misi. Hati mereka berpaut kepada Bapa yang punya pekerjaan misionaris. Kami juga menaikkan syukur atas ulang tahun pernikahan Bapak Hotma Hutagalung dan Ibu Linda Hutajulu pada tanggal 7. Tuhan memberkati keluarga muda ini dan anugerah Tuhan dan kasih karunia menyertai baik di dalam pekerjaan, baik di dalam kehidupan mereka sebagai orang beriman yang takut akan Tuhan, dan Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan ibadah mereka dan juga dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan yang ulang tahun ini di dalam Allah Tritunggal, dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nikmatilah minggu-minggu ini bersama dengan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan menjaga keluar masukmu. Tuhan melindungi dan memberkati engkau. Bahkan Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan diri-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. 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 Mari jemaat kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mulai. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat menjalankan masa Advent minggu ketiga di dalam menantikan Kristus. Amin.